abis pacaran kita lumayan sering check in ngelakuin kayak gitu. Terus adalah satu waktu dia mamaku nih nggak ada nih. Jadi kayak ya udahlah, daripada duit habis buat check in gitu, lu ke rumah gua aja gitu, walaupun ada adek aku gitu. Tapi adek aku kan di bawah, rumah aku tuh lantainya 2 ya kan. Adek aku tidurnya di bawah, aku di atas. Jadi ya udahlah, aku selundupin nih tengah malam si cowok itu masuk ke rumah. Selundupkan cowok, bukan narkoba guys. Selundupkan cowok. Mama kamu nggak tahu ya? Enggak, karena nggak ada waktu Lewat itu. pintu utama apa lewat tangga jendela belakang? Biasanya kan lewat tangga. Enggak, pintu utama, karena mamaku nggak ada waktu Oke. itu. Jadi aku selundupin masuk, ya kita ngelakuin di kamar aku sendiri di atas. Enggak, adek aku nggak tahu, karena adek aku udah tidur, itu tengah malam sih kak. Terus jadinya airnya lumayan sering. Tapi kalau mama aku ada, dia tuh jadi karena lantai 2 lantai, tapi ada tembok gitu kak di setiap ininya lantainya. Jadi dia tuh bisa manjat. Oke. Karena ada balkon ya kan, dia tuh manjat langsung ke balkon. Jadinya tuh dia tuh tengah malam tuh sering banget manjat ke balkon. Ngetok Terus iya, lewat jendela. iya bener. Itu pertama kalinya aku kaget sih, kayak Untung gak diteriakin maling. iya. Tapi rumah aku nih lumayan pojokan, jadi jarang banget dilintasin orang. Oke. Tetangga juga jauh gitu maksudnya. Jadi pas pertama kali kaget, lo kok di sini gitu kan, maksudnya nggak ada kontak apa-apa gitu, langsung datang kayak. Terus kata dia teh, nggak apa-apa, aku mau nih, ayo gitu. Ya udahlah, ya habis itu kita main lagi kan di kamar aku sendiri. Terus ternyata jadi kebiasaan tuh hampir tiap hari gitu ya, tengah malam kayak, lu gak ada capek-capeknya apa besok kerja gitu ya. Tapi tetap dilakuin. Terus ada tuh satu waktu aku tuh sama dia ketiduran kak, kita tidur gitu ya. Terus gak tahu kenapa itu tuh mama aku tuh ke atas. Waduh. Iya, jadi ngecek gitu, maksudnya tiba-tiba banget ngecek kamar aku. Terus ketahuan kita. Terus di situ juga kita disuruh nikah. Jadi nikah. Kamu emang mau nikah sama dia? Ya disuruh kak. Aku udah nolak banget ke mama aku, kayak gak mau, masih pengen kerja gitu ya, belum pengen nikah gitu kan kayak. Terus kata mama aku, enggak, pokoknya harus nikah. Pokoknya mama aku tuh lumayan banget taat agama, jadi kayak harus nikah itu juga gitu. Jadi nikahnya cuman KUA, dan itu juga sumput-sumputan, gak ada yang tahu, cuman keluarga inti doang. Oke, terus nah berarti tinggal bareng dong pas nikah? Iya, tinggal bareng, tapi dia emang punya rumah gitu kan. Maksudnya itu juga rumah dari orang tuanya lah gitu ya. Dia tuh orang tuanya udah gak ada, tapi kedua-duanya, jadi tuh warisan. Jadi kita tinggal di situ berdua. Terus habis itu parahnya lagi tuh dia malah harus merantau ke Jakarta. Ya lagi dong seperti Iya. yang kemarin. Kenapa bisa kejadian 2 kali nih gue? Karena gitu kamu kan. karena kamu kenalannya sama teman kerja. Iya sih. Karena kalau teman mungkin kerja ya. resikonya kan kayak gitu. Iya. Terus dia merantau gimana ke dong? Jakarta, jadinya kan dia pulang seminggu sekali ya kak, karena dia ngemes di sana kan. Kalau pulang pergi kan sayang juga, emang uang bensin lumayan, terus dia capek juga kan. Akhirnya dia ngerantau di Jakarta, pulang cuma seminggu sekali, kayak aku bosan lah, kayak ya udahlah, aku kerja juga deh di sini gitu kan. Akhirnya aku ngelamar jadi resepsionis hotel. Aku kerja tuh jadi resepsionis hotel. Nah aku tuh dapat lamarannya dari teman SMK aku yang udah jadi kepala kitchen di sana. Jadi ngelamar jadi apa? Resepsionis. Resepsionis hotel. Berarti di barista udah resign kamu? Udah resign. Pas nikah itu tuh disuruh resign. Jadi kayak udah nggak usah kerja, andelin aja tuh suami pilihan kamu gitu. Terus kok kamu kerja lagi? Ya karena kan dia nggak pulang, saya aku bosan di rumah. Oh iya. Kayak gak ada kegiatan banget gabut gitu. Ya? Iya. Jadi ya udah mending cari duit juga lah. Jadi aku lihat kan ada lamaran. Terus itu juga di status teman SMK lama aku. Dia yang udah jadi kepala kitchen di sana. Jadi udah pasti kenal dan diterima. Terus aku diterima. Terus akhirnya deket lah aku sama si kepala kitchen itu. Karena udah teman SMK juga, kayak lo apa kabar gitu. Dia tahu aku udah nikah, tahu walaupun aib gitu, tapi dia tahu gitu ya. Aku ngomong maksudnya. Karena dia nanya kan, udah nikah belum? Soalnya aku udah pakai cincin waktu itu. Udah, terus kapan nikahnya, kok nggak ngundang? Adalah gitu kan. Terus akhirnya aku deket. Nah, dia udah nikah? Si kepala kitchen? Belum. Oh, bujang. Iya, bujang, tapi masih ganteng lah, kan namanya bujang. Terus? Ganteng. Terus tapi dia tuh lebih ganteng dari suami aku loh kak. Dulu tuh pas SMK emang aku pernah suka sama dia, cuman emang gak kesampean aja. Nyesel dong. Iya. Berarti sekarang wah,
kebetulan pucuk cinta nih. Kesempatan nih Terus gitu gimana? kan. Sayangnya ya udah dong aku modus-modus banyak nanya lah, padahal aku udah Ala-ala tahu. ya? Iya, kayak ya udah dijelasin terus kan sama dia, terus kayak aku, ayo dong kita keluar ke kafe biar jelasinnya lebih enak gitu kan. Jadinya kita sering main. Terus nggak tahu kenapa, padahal dia tahu ya aku udah nikah, tapi dia juga tetap deket gitu sama aku, tetap Iya, mau. tetap inilah tetap ada Iya, rasa lah ya. terus habis itu kita juga deket gitu, makin lama makin deket nih kayak. Wah, sudah tidak terbendung dong. Iya bener. Deketnya dalam arti gimana tuh? Jadi kita sering, kalau abis beres aku kerja, dia udah beres, kita sering jalan gitu. Tapi itu belum sampai ke titik yang kita pernah hubungan ya, belum Kak. Tapi nggak ada yang menyatakan satu sama lain. Enggak. Kadang dia bilang sih kayak lo kok deket-deket sama cowok sih, padahal kan lo udah punya suami gitu. Kata siapa? Kata si kepala kitchen kayak iya sih, tapi gimana nggak mau deket sama cowok, orang suami gue aja jarang pulang seminggu sekali, gue dapat nafkah batin enggak gitu kan, cuman nafkah ya uang gitu maksudnya. Terus oh emang suami lu ngerantau, jarang pulang? Iya kata saya. Terus kok mau sih, kenapa nggak cerai? Kayak iya juga sih, kenapa nggak cerai ya, tapi kata aku tuh ribet lah lagi, udahlah biarin Ribet aja. lah, harus cerai, udah biarin aja gue lah. juga dapat duit tambahan nih. Terus Habis itu lah aneh lu mah, ya udah deket aja nih sama gua, dia bilang gitu katanya. Ya kan ini udah deket, aku bilang gitu kan. Terus katanya ya udahlah kita makin deket kan. Terus aku nah ada satu waktu tuh aku disuruh datengin kepala kitchen di ruangannya. Ruangan kepala kitchen tuh emang dalam dapur, cuman terpisah Kak, disekat, ada pintunya gitu ya. Tapi kecil emang ruangan itu. Terus aku tuh kesana buat minta tanda tangan tiap kepala departemen. Ya ke kitchen lah aku minta tanda tangan dia kan. Terus habis itu gak tahu kenapa nih dia ngunci pintu. Terus awalnya dia aku kayak, loh kok tiba-tiba banget sih lu, kenapa gitu kan. Ke papa, gue habis nonton kayak gitu kan. Terus apa hubungannya sama gue? Ya lu ada gitu, dia bilang gitu. Pelampiasan. Iya, terus dia buka laci, ternyata di lacinya ada borgol Kak, sama kayak sabuk gitu. Ternyata dia tuh punya kelainan, dia tuh suka BDSM Kak. Terus kamu diapain aja tuh? Terus jadi tangan aku tuh dipakai gesper, kaki aku diborgol di bangku gitu, terus dibukain baju aku. Dan gitu. kamu mau? Mau sih Kak. Soalnya kan emang ada rasa sebenarnya. Terus ya udah pasrah lah ya. Iya, pasrah aja. Menyerahkan diri lah ya. Iya. Terus Padahal itu di keadaan kitchen lagi rame orang masak, tapi emang ruangannya tertutup sih, ada pintunya juga kan kunci. Terus kita ngelakuin hubungan kayak gitu, terus dia sambil cambuk aku, kadang tampar aku gitu. kamu Itu aku baru nggak pakai apa-apa, dibuka udah iya dibuka udah semua. dibukain semua, aku udah naked. Terus itu aku baru pertama kali maksudnya hubungan badan tapi kayak gitu. Jadi harus ada penyiksaan, diborgol, diikat gitu ya. Terus rasanya tuh kayak sakit, cuman ya enak, nikmat. Jadi kayak ada sensasi sendiri gitu, beda dari yang lain, dan kayak oh gini sensasinya, ternyata gue suka loh sensasi yang gini. Padahal aku misalkan lihat video kayak gitu kayak Ngeri. ngapain sih, iya apa gak sakit ya gitu. Terus Padahal pas udah cocok. dicoba, iya cocok, kayak enak gitu, aku suka gitu. Tapi kamu nggak disiksa kan? Enggak, kayak cuman ya tampar pelan sih itu juga, tapi ya emang sekalian ngelepasin nafsu sih itu mah, jadi masih aman sih. Jadi cocok lah ya. Iya cocok. Pas-pasan keluar gitu ya. Iya. Terus kamu main di situ sama dia, siapa yang paling banyak keluar duluan? Dia Berapa kali? 2 kali sih kita, 2 ronde main. Aku juga keluar sih. Aku juga 2 Berapa kali, kali? dia 2 kali sama. Biasanya cewek lebih banyak. Iya, tapi nggak tahu aku 2 kali. Tapi itu tetap sensasi yang baru dan beda. Terus abis kita selesai main, udah dong rapi-rapi lagi. Aku minta tanda tangan, udah aku keluar. Jadi untuk menuju tanda tangan harus dipakai dulu ya? Nggak ada omongan apa-apa gitu setelah itu? Enggak Kak, langsung kayak gugup, maksudnya kayak malu tuh nggak sih Kak? Ya udah aku langsung keluar, minta tanda tangan, udah aku keluar. Dari situ kita sempet gak hubungan kan, aku kayak malu. Tapi ada satu waktu aku pengen lagi, jadi aku ngubungin dia lagi. Gimana tuh Kayak, ngomongnya? lo lagi renggang gak gitu, udah beres belum kerjanya gitu kan. Terus kayak oh belum nih, tapi gue besok libur gitu. Nah kebetulan aku juga libur besok kan, kayak ya udah kita jalan yuk, aku bilang gitu. Ya ayo kita jalan. Terus aku sama dia jalan kan, makan, nonton bioskop gitu. Terus malamnya kayak
dia bilang check-in yuk. Ya udah ayo gitu. Ya aku check-in sama dia, kita kayak Lanjutin yang kemarin iya. ya. Terus ya sama dia masih, ternyata dia tuh bawa-bawa gesper, bawa-bawa Oh dibawa, buat persiapan ya, say. Kalau anunya dia gimana bentuknya? oh kalau dia, tapi dia gede sama kayak yang Arab itu. Ada bulu? Ada. Kamu nggak mau cukuran? Aku bilang gitu sih, aku berani di kamu cukuran gitu. Enggak sakit, ini nggak apa-apa sih, ini coba aja dicukur gitu. Ya udah deh nih, akhirnya dicukur kan. Tapi beda lah ya kak, yang namanya Gak bersih ya? iya, kalau cukur kayak gitu gak bersih, beda banget sama yang itu emang udah halus gitu ya. Terus habis itu kita check in, ya udah besoknya kayak masing-masing lagi tidur. Terus akhirnya dia nyatain perasaan, jadinya kita pacaran gitu. Nyatain perasaannya gimana? Kayak lu mau gini-gini aja apa, gue nggak apa-apa deh jadi simpenan lu katanya, lu kan suami jarang pulang, kasihan kesepian, udah sama gue aja dah katanya gitu. Ya udah dah katanya, pacaran nih ya katanya. Iya pacaran gitu kan. Ya udah ini aku pacaran, terus kayak sering chatan ngabarin gitu. Suami aku tuh jarang banget cek HP aku, jadi kayak aman-aman aja. Kadang juga aku kunci sih chat dia walaupun suami jarang megang HP aku ya. Terus tapi kak, yang aku makin betenya tuh kalau suami tuh lama-lama jadi makin biasa aja kak ke aku. Jadi kayak dia hubungan badan sih hubungan, tapi kayak gak ada maksudnya, tau gak sih kak, kayak biasa aja. Padahal gitu. jarang ketemu ya? Iya, kenapa ya, apa jangan-jangan Dia selingkuh kali? Iya bisa jadi. Sama-sama main nih, bahaya. Makanya lumayan, gue juga main. Tapi kamu ngeliat curiga itu? Iya, aku curiga ke situ. Tapi aku cek HP-nya ya aman, tapi bersih lah, iya, say. tapi ya dia punya HP tersembunyi. Bisa jadi, gak ada yang tahu sih ya kak. Tapi kayak ya udahlah, bodo amat, ini mah rumah tangga udah gak jelas. Emang karena nikah terpaksa juga kan ya kak. Oh iya. Terus aku juga emang dari awal KB, jadi makanya nggak punya keturunan karena emang kayak ya udahlah jangan lu punya anak gitu kan. Ya udah disuruh KB lah aku. Terus aku kerja di hotel kan kayak biasanya. Nah aku nih ada nih OB baru, jadi kayak setiap pekerja baru tuh emang suka kenalan gitu, dibawa kenalan kan. Terus dia tuh OB tapi tampangnya nggak kayak OB. Waduh, gawat nih, kayak apa nih, cover boy? Seperti Ganteng, apa? Kak. Gantengnya seperti gimana? Coba ada gambaran nggak biar kita bisa bersama-sama menghayal ya? Dia emang brewok, rambutnya emang rada kiwil gitu ya kak. Badannya emang nggak terlalu keker, tapi dia berisi yang ideal lah buat cowok. Tinggi, dia emang tinggi. Kulitnya emang coklat biasa, tapi ngeliat itu kayak ganteng gitu, punya karismanya sendiri gitu. Terus dia juga wangi, terus dia juga punya bulu mata lentik yang aku suka. Dia kayak, wah itu berarti itu menyelundup sebagai OB kali, jangan-jangan dia jangan-jangan dia pemilik perusahaan menyamar menjadi OB. Mau apa tuh namanya, sidak karyawan yang males siapa gitu. Bukan ya? Tapi bukan sayangnya. Oke, terus OB baru kayak, masuk. Iya, aku ngeliat kayak ya nih ada mirip-mirip juga nih sama yang Arab gitu, tipe gua gitu maksudnya. Terus habis itu aku ngeliatin, aku suka nyapa dia. Dia emang orangnya pemalu kak. Makin pemalu makin kamu suka iya, dong. Kayak duh menggoda banget nih pemalu kan. Terus habis itu aku selalu nyapa dia tiap ketemu, tapi dia emang gimana nyapanya? Kayak misal sebut aja namanya Randi gitu. Randi pagi-pagi udah nyapu bae nih gitu misalkan, kayak iya mbak, dia mau gitu doang kak. Kayak sapuin juga nih yang ini sekalian gitu kan, lantainya kotor. Oh iya mbak, boleh yang mana misalkan gitu. Terus aku tuh suka misalkan ini tumpah dikit panggil Randi, ini tumpah dikit panggil Randi gitu. Aku tumpah-tumpahin semua. Jadi kamu acak-acakin gitu biar dibersih. Iya, jadi kayak ada tumpah kopi, udah panggil aja si Randi. Si Randi di sana jauh, udah gak apa-apa si Randi aja. Dan dia datang ke ruangan kamu. Iya, datang. Terus ada tuh aku tuh beres kerja ya kak, emang suka kalau orang pekerja beres kerja tuh emang keluar pintu khusus karyawan kan. Terus itu tuh ada lorongnya. Terus di lorong itu tuh emang ada ruangan khusus nyimpen alat-alat kebersihan. Si Randi tuh di situ sendiri, terus emang lorongnya juga lagi sepi kan kak. Nah ya udah katakan, waduh sendiri nih Randi nih, bahaya nih, samperin katanya. Terus aku samperin kan kak, kayak Randi sendiri aja nih. Iya mbak gitu. Terus dia malu-malu kak, dia kayak beneran ngejaga jarak, takut gitu. Kayak buset, dalam hati aku teh, gini banget nih cowok, malu amat ya. Terus ya udah makin kayak kamu gitu susah kan, dong. iya makin penasaran, makin tertantang kan, ya. Iya kayak
Terus abis itu aku deketin kan badan aku sampai si gunung aku nih kena siku dia Kak. Terus dia bilang, maaf mbak, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya udah sih santai aja Randi gitu kan. Terus aku mulai tuh